Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berkunjung ke ras binatang. Saat ini dia bertemu dengan Chaos Domineering dan Chaos Immortal. Sekarang Xiaoyan sedang memasuki pegunungan yang masih asli bersama dengan Chaos Immortal dan juga Chaos Domineering. Di sini begitu banyak bahan obat sehingga membuat Xiaoyan terpesona. Tetapi keperluan Xiaoyan di sini bukan untuk bahan obat saja, tetapi juga untuk menemukan imam besar di gua. Xiaoyan ingin belajar lebih banyak kepadanya. Dia juga ingin meminta petunjuk kepada imam besar. Mereka lalu cepat-cepat berjalan melalui hutan dan masuk ke sebuah lubang besar di tengah hutan. Tiba-tiba ada suara terdengar, dan mereka hanya bisa mendengar suara itu dengan sangat samar. Xiaoyan lalu berkata, "Tenanglah, aku seperti mendengar sesuatu," ucap dari Xiaoyan. Setelah kata-kata dari Xiaoyan itu keluar, semua orang lalu terdiam. Dan seluruh gua saat ini menjadi benar-benar tenang tanpa suara. Setelah itu Chaos Immortal lalu terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan begitu kuat sehingga dia bisa memerintah semua orang sesuka hatinya. Sungguh hal yang mengerikan. "Xiaoyan, kamu terlalu mengerikan," ucap dari Chaos Immortal. Janganlah berpikir seperti itu. Lebih baik ayo kita bergerak lagi," ucap dari Xiaoyan. Udara di sini sangatlah segar karena banyak bunga bermekaran. Tempat ini benar-benar tempat yang indah. Mengetahui kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya, Yu Lao segera menyambutnya. "Senior, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda baik-baik saja sekarang?" tanya dari Xiaoyan kepada Yu Lao. "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas semuanya. Semua ini adalah berkat darimu," ucap dari Yu Lao kepada Xiaoyan. "Aku ingin menemui imam besar. Apakah dia bersedia bertemu denganku kali ini?" ucap dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menyebut imam besar, Yu Lao sedikit terlihat terguncang. Dan Xiaoyan pun merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi kepada imam besar kali ini. Xiaoyan lalu bertanya melihat Yu Lao. "Ada apa? Apakah senior ada sesuatu yang terjadi kepada imam besar?" tanya dari Xiaoyan. "Bagaimana aku menceritakannya? Lebih baik ikuti aku saja," ucap dari Yu Lao. Kemudian Yu Lao mengantarkan mereka ke rumah imam besar. "Aku tidak tahu apakah imam besar masih terjaga atau tidak," tiba-tiba Yu Lao berkata. Xiaoyan langsung gelisah dan bergegas masuk ke dalam rumah imam besar. Cahaya di dalam rumah sangatlah redup, dan di sana ada sosok seseorang laki-laki tua yang sedang duduk di tempat tidurnya. Ada bau kematian di ruangan ini. Jantung Xiaoyan pun lalu berdenyut dengan kencang. "Imam besar," ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menghampiri sosok tua itu. Dia berjongkok dan memandanginya. Xiaoyan cemas dan juga dia memegang telapak tangan imam besar dan berusaha untuk memberikan sumber keabadian untuk membantu imam besar yang lemah saat ini. Tetapi Xiaoyan terkejut saat menemukan bahwa semangat juang dari imam besar telah menghilang. Tiba-tiba tubuh imam besar itu pun bergerak sedikit, dan kelopak matanya yang tertutup sedikit bergetar. Lalu dia membuka matanya secara perlahan, dan mulutnya sedikit terbuka. "Ambil jalan turun. Kamu perlu turun." Bagaimana seseorang imam besar bisa mempunyai tubuh dan langsung lemas saat ini? "Imam besar, bisakah Anda mengarahkan aku ke jalan itu?" ucap dari Xiaoyan. Dalam menghadapi pertanyaan Xiaoyan, imam besar tidak berbicara lagi. Matanya pun tertutup secara perlahan dan napas pun dihembuskan. Itu adalah napas terakhir. Tubuhnya pun hilang secara perlahan. Xiaoyan tetap diam untuk sementara waktu ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Yu Lao dan juga Chaos Immortal sama-sama berdiri di belakang Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sekarang adalah penguasa benua ini, ia tidak bisa mengubah siklus normal hidup dan mati kecuali Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi.
Saat ini Xiaoyan tidak berdaya dalam menghadapi kematian imam besar. Xiaoyan lalu memeriksa tubuh imam besar dan tiba-tiba wajahnya tercengang dan dia juga mencela dirinya sendiri. Roh langit berbintang, aku telah menyerap roh langit berbintang. Imam besar hidup dengan energi roh langit berbintang. Karena aku menyerap roh langit berbintang, imam besar telah kehilangan dukungan energinya sehingga dia pun menjadi lemah seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Ia tidak pernah mengira bahwa pemilik asli roh langit berbintang adalah imam besar. Xiaoyan lalu mengangkat tubuh imam besar. Dia lalu menguburkannya di bawah batu kehamilan dewa. Karena itu bisa melindungi tubuh imam besar dari pembusukan. Xiaoyan harus membuat imam besar bisa menyaksikan benua ini menjadi lebih kuat lagi di bawah kepemimpinannya. Xiaoyan awalnya datang untuk menemui imam besar dengan banyak pertanyaan. Dia benar-benar tidak berharap bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya untuk dia bisa menatap imam besar. Suasana hati Xiaoyan juga menjadi sangat kacau. Dia tidak pernah berharap bahwa imam besar akan menyerahkan hidupnya untuk Xiaoyan. Jika saja Xiaoyan tahu ini, dia pasti tidak ingin menyerap roh langit berbintang waktu itu. Tetapi ini sudah terjadi dan penyesalan ini tidak ada gunanya. Hanya dengan menemukan keinginan terakhir dari imam besar, rasa bersalah Xiaoyan pun mungkin akan berkurang. Xiaoyan, apakah ada cara untuk menyelamatkan imam besar kali ini? Ucap dari Chaos Immortal. Aku masih belum tahu. Aku pasti akan mencari. Apapun itu caranya, aku pasti akan melakukannya jika itu bisa menyembuhkan imam besar, ucap dari Xiaoyan. Saat ini imam besar telah dimasukkan ke dalam batu kehamilan dewa oleh Xiaoyan. Setelah itu mereka lalu menyembahnya. Xiaoyan lalu berkata, "Imam besar, terima kasih untuk semua pengorbananmu selama ini," ucap Xiaoyan kepada imam besar. Lalu Xiaoyan pun berbalik dan berbicara kepada Yulao. "Senior, sepertinya kita akan pergi dulu," ucap dari Xiaoyan. Yulao pun lalu mengangguk dan mengantarkan Xiaoyan dan juga Chaos Immortal untuk keluar. "Xiaoyan, imam besar memanggilmu Tuan Alam. Apakah kamu benar-benar Tuan Alam itu?" ucap dari Chaos Immortal yang bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Dia terus terbang menuju bagian bawah gua. Chaos Immortal tertinggal jauh di belakangnya. Dia dengan cepat mengikuti langkah Xiaoyan, namun Xiaoyan masih terdiam. Xiaoyan datang ke pilar batu ini dan telapak tangan Xiaoyan pun perlahan diletakkan di pilar batu ini. Kekuatan aneh di dalam tubuh Xiaoyan pun mengalir keluar. Dan kekuatan yang melewati pilar batu itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan di ruangan gelap ini. Kegelapan perlahan-lahan pun lalu menghilang. Dan di sini terlihat jelas ada berbagai tokoh di atas dinding gua. Bahkan bukan hanya ras manusia saja yang ada di sini. Ada juga ras iblis, alkemis, dan bahkan keluarga binatang. Dan bahkan beberapa binatang buas yang sangat kuat dan legendaris. Di tempat ini mereka telah disegel dalam waktu yang lama. Xiaoyan ingin memulihkan mereka saat ini. Waktunya telah tiba. Saatnya untuk membalas dendam. Kalian akan terlahir kembali. Berikutnya adalah giliran kalian, ucap dari Xiaoyan. Lalu Chaos Immortal terkejut mendengar ini. Saat ini ada banyak cahaya yang menjaga di sepanjang garis masing-masing gua. Saat cahaya itu menyebar, seluruh gua menjadi lebih terang lagi sampai menerangi seluruh gua. Dan di dalam gua, sosok-sosok yang bergerak itu tiba-tiba bergerak dan kelopak mata mereka terbuka. Krek. War, ada raungan di dalam gua dan semua mata tertuju kepada Xiaoyan saat ini. Chaos Immortal bisa merasakan bahwa setiap sosok di sini lebih kuat darinya. Xiaoyan melihat semua sosok di gua ini. Tidak semua dari mereka memiliki kekuatan Daoxian. Bahkan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan Daodi atau Kaisar. Seseorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu lalu membuka kelopak matanya. Perlahan-lahan dengan napas yang kuat di tubuhnya, dia lalu bergerak. Dia lalu berkata, "Hei, kamu masih begitu lemah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan dunia Dewa Dara?" ucap dari lelaki tua itu.
Dan ketika suara ini terdengar, Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke sumber suara itu. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan kemudian menembakkan serangan ke udara. Pria tua berpakaian abu-abu itu lalu berdiri. Perlahan dia juga mengangkat tangannya. Buar. Jika kamu berbicara sembarangan, kamu akan mati kembali, ucap dari Xiaoyan setelah mendengar kata-kata dari orang tua itu. Mendengar kata-kata itu, Xiao Biao adalah lelaki tua itu. Oh, benarkah? Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, ucap dari Xiao Biao. Otot-otot di tubuh Xiao Biao tiba-tiba membesar. Xiaoyan tentu saja tidak mundur melihat itu. Jika Xiao Biao bersikeras melakukan ini, Xiaoyan harus membunuhnya. Semua orang di gua ini menyaksikan pertempuran mereka. Jika saja Xiaoyan kalah, pasti orang-orang ini akan sangat sulit untuk mematuhi perintah dari Xiaoyan di masa depan. Pria tua bernama Qianlong juga terlihat di dalam pertempuran ini. Dia melihat acuh tak acuh ke arah mereka berdua. Xiaoyan lalu berkata, "Chaos Immortal, tolong mundur sebentar," ucap dari Xiaoyan. Xiao Biao lalu melesat menuju Xiaoyan dan memukulkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Hiat buar. Saat kedua orang ini beradu tinju, ledakan pun terjadi. Kekuatan yang terlalu besar ini sehingga tanah di bawah Xiaoyan dan juga Xiao Biao runtuh dan debu-debu pun berterbangan. Kemudian Xiao Biao terjatuh. Seperti saat beradu pukulan, kekuatan Xiaoyan begitu dahsyat sehingga sangat mengguncang Xiao Biao. Lalu ada sebuah suara yang terdengar dari kejauhan. "Tuan, tolong berbelas kasihanlah kepadanya," ucap dari Qianlong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu yang menyuruhnya?" tanya dari Xiaoyan. Ketika Qianlong mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia hanya bisa menelan ludah dan dahinya ditutup dengan keringat yang dingin. Qianlong lalu memandang ke arah Xiao Biao sebelum dia mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia lalu berkata, "Tidak tuan, tetapi Anda pasti mengerti bahwa jika Anda membunuhnya, itu akan mengurangi kekuatan pasukan kita," ucap dari Qianlong. Sedangkan Xiao Biao hanya bisa tunduk lesu saat ini. Sekarang dia tidak lagi merasakan bahwa dia masih bisa mengalahkan Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Biao. "Tuan, ampuni aku," ucap dari Xiao Biao melihat Xiaoyan menatapnya. Xiaoyan pun menatap Xiao Biao dengan dingin. Dan setelah beberapa saat, dia lalu menghela nafas. Semua orang mengira Xiaoyan akan membunuh Xiao Biao. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah ternyata Xiaoyan benar-benar mengulurkan tangannya dan mengajak Xiao Biao untuk berjabat tangan. Melihat itu, Xiao Biao pun tersenyum lega dan langsung menggenggam telapak tangan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menariknya. "Terima kasih tuan, maafkan aku telah ceroboh kali ini," ucap dari Xiao Biao kepada Xiaoyan. Melihat adegan ini, Qianlong tersenyum. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Xiaoyan yang ada di hadapannya saat ini. Pada saat yang sama, sebuah suara berbisik datang dari samping Qianlong. "Qianlong, apakah kamu ingin aku membunuhnya? Dengan kekuatan semacam itu, aku rasa dia tidak akan bisa memimpin kita untuk membalas dendam." Mendengar kata-kata itu, Qianlong tidak menjawab. Matanya terus-terus memandang ke arah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu melihat sekelilingnya dan berbicara lagi. "Aku tahu bahwa banyak di antara kalian yang berpikir aku hanya memiliki kekuatan yang tidak cukup kuat saat ini. Apa yang ingin aku katakan kepada kalian adalah bahwa tidak peduli berapa kuat diriku sekarang, selama aku belum mati, aku adalah penguasa benua ini. Dan aku akan selalu membantu kalian," ucap dari Xiaoyan. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun di dalam gua yang berani berbicara lagi. Sampai Qianlong berdiri dan berkata, "Semuanya, dia adalah imam besar kita saat ini dan orang yang telah dipilih oleh kerajaan kita. Mulai sekarang kalian harus mematuhi perintahnya. Aku juga akan mematuhi perintahnya," ucap dari Qianlong kepada orang-orang.
Aku juga akan tunduk pada perintah Tuan, ucap dari Xiao Biao. Dan semua orang di gua pun segera menyerahkan kekuasaannya kepada Xiaoyan. Tuan, kita semua di sini akan mematuhi semua perintah darimu, ucap dari Qian Lao. Akhirnya Xiaoyan mendapatkan dukungan dari ras manusia-manusia kuno dan juga Warcraft pada zaman dahulu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gua sebenarnya udah banyak bikin video yang fast mode itu. Jadi nantilah kalian nilai sendiri ya mau lanjut. Dan sepertinya akan lanjut sih buat yang penasaran, karena dengan begitu gue bisa bikin video banyak banget. Tapi emang harus dengan apa ya, dengan ekstra banget gitu. Maksudnya kita harus berpikir dengan ekstra banget, karena ya gue dapat skripnya emang seperti itu gitu, tapi tidak terlalu rumit seperti dari novel itu sendiri. Nah, buat yang tidak sabar, besok mulai tayang ya, yang dari berarti sekarang episode 23 nih ya. Satu episode lagi season 6-nya selesai, besok mulai tayang berarti yang fast mode dari season 7-nya fast mode ya sampai kelar. Sebenarnya gue emang udah bosen banget dan gue pengen cepet-cepet kelar gitu alur cerita ini. Makanya gue bikin fast mode itu ya, biar bisa kalian juga bisa nge-request alur cerita lainnya lagi dan lebih nyaman lagi gitu, karena alur ini emang udah terlalu jauh. Nanti kan besok ya yang fast mode kalian ngakak-ngakak gak apa, gue juga ngedabingnya kadang suka ngakak-ngakak boy. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa, dadah.